Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku semua yang saya cintai. Kali ini kita akan mempelajari tentang Mendeley. Kita akan mengenal fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, fungsinya, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Ini ya, jangan salah, Mendeley itu logonya seperti ini, seperti huruf M yang dinamis ya. Terus sebenarnya fungsi Mendeley itu untuk apa saja? Yang pertama, untuk reference manager. Jadi Mendeley itu untuk mengelola referensi. Referensinya dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk apa saja, tapi umumnya itu artikel dari jurnal ilmiah ya. Artikel ilmiah dari jurnal atau buku juga bisa. Tapi mungkin kalau buku biasanya kita input manual keterangan keterangan bukunya, nanti pas memasukkan ke reference di Word-nya itu baru otomatis. Itu yang pertama ya. Yang kedua fungsinya adalah untuk membaca dan memberikan catatan. Jadi mungkin kalian pernah juga melakukan hal yang sama di file PDF. Kita bisa membaca, bisa meng-highlight, bisa meng-copy, dan juga bisa memberikan catatan terhadap kata-kata yang ada di file. Nah, hal itu juga bisa dilakukan di Mendeley. Terus yang ketiga adalah menambah dan mengorganize, dan mengatur file-file ke dalam folder-folder atau yang disesuaikan dengan isu sesuai dengan minat kita ya. Nah, yang keempat yaitu fungsi collaborate. Itu kenapa fungsi collaborate? Karena di Mendeley ini kita tidak hanya bisa membukanya melalui desktop, tapi juga bisa membukanya melalui web. Dan misalnya kita melakukan penelitian dengan beberapa peneliti, kita bisa mengorganize filenya secara online bersama-sama. Jadi berkolaborasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu backup, sync, and mobile. Ini juga maksudnya Mendeley ini juga berfungsi untuk membackup data, mensinkronize misalnya dengan mobile, dengan handphone dan yang lainnya ya. Terus network and discover, ini Mendeley berfungsi untuk mencari reference secara online ya, dan menemukan informasi-informasi gitu. Oke, kita akan membahas di langkah-langkah dalam mengoperasikan Mendeley. Langkah yang pertama yaitu tentu saja menginstal Mendeley ya. Menginstalnya di mana kalian bisa masuk di sini di alamat Mendeley ini, terus kalian bisa mengikuti prosedur mendownload Mendeley. Insya Allah ini cukup mudah dan biasanya banyak yang berhasil ya. Terus yang kedua, menghubungkan Mendeley dengan Microsoft. Seperti apa? Jadi kalau misalnya kita sudah mendownload Mendeley, tidak otomatis kita bisa menggunakan Mendeley begitu saja di Word kan. Kita harus menghubungkannya. Nah, caranya kita buka halaman Mendeley-nya, terus kita klik tools-nya, terus ada nanti di sini kalau kalian belum menginstal pluginnya, nanti ada tulisan install MS Word plugin. Tinggal diklik saja, itu sudah otomatis. Ini karena kebetulan saya sudah menginstal, jadi tulisannya uninstall ya. Nah, kalau ada tulisan install MS Word plugin, nanti tinggal diklik. Terus nanti ciri kalau Word kita sudah terkoneksi dengan Mendeley itu apa? Nih, kita buka di halaman Word-nya, kita klik reference. Kalau sudah ada logo Mendeley yang M dinamis ini ya, nah itu berarti Word-nya sudah terkoneksi dengan Mendeley. Terus yang ketiga yaitu memahami fitur Mendeley dengan desktop. Nah, ini dia sebenarnya fitur-fitur yang ada di Mendeley ya. Nih, terutama yang ini ya, literatur search. Literatur search ini untuk mencari literatur yang akan kita cari sesuai dengan keyword ya. Nah, kita bisa mengklik di sini. Misalnya saya klik mencari andragogi ya, seperti ini. Terus kemudian
muncullah berbagai artikel yang berkaitan dengan andragogi atau yang menggunakan keyword andragogi. Nah, coba perhatikan di sini, ini kan masih ada titik-titik-titik tapi apa namanya, kurang jelas gitu ya titik-titiknya. Ini berarti bahwa file ini ada tapi belum masuk, masih ada di cloud gitu, belum masuk ke desktop kita atau belum masuk ke Mendeley. Oke. Sebelum kita menandai kan kita harus tahu ya isi dari artikel itu apa saja. Kita bisa klik, bisa lihat detailnya, bukan detailnya sih, selayang pandangnya gitu, dari judul, penulis, dan abstraknya bisa lihat di sini. Apakah ini sesuai dengan apa yang kita cari atau bukan, kita bisa cari di sini. Nah, untuk memasukkannya ke Mendeley, kita tinggal mengklik ininya, diklik gitu ya. Terus nanti kalau sudah diklik nanti ada titiknya jadi hijau. Nah, itu berarti sudah masuk ke Mendeley. Kita bisa mengelolanya di dokumen yang ada di sini, mau disimpan di mana gitu ya. Bisa di all dokumen atau bisa di folder yang khusus. Nah, kalau saya biasanya mendapatkan sebuah artikel tuh biasanya saya download ya, karena saya seringkali tidak merasa cukup hanya dengan membaca abstraknya saja, tapi saya biasanya membaca semua bagian dari artikelnya, dan saya memerlukan untuk mendownload full papernya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari, karena tadi sudah ada ini ya, sudah ada di klik titik hijau itu berarti sudah masuk, tapi kan full papernya belum masuk. Nah, kita lihat di sini, nanti biasanya ini tidak langsung muncul ya, tapi kita klik di sininya seperti ini. Nah, DOI-nya ini yang sebelum ya. Kalau sebelum ini URL-nya belum keluar, nanti kita klik, akhirnya keluar seperti ini. Kelihatan DOI-nya. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal mengklik terus kemudian mendownload terus kita bisa masukkan ke folder di sini, atau kita juga bisa menandai atau memberikan bintang ya, menandai dengan bintang seperti itu. Nah, itu juga kita bisa masukkannya di download di folder yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau saya ini kebetulan SME ya, small medium enterprise yang saya punya itu. Terus atau kita bisa meng-add di sini, add-nya bisa file, bisa bentuknya folder juga bisa ya, kita masukkan semuanya ke Mendeley. Nah, setelah masuk nih, contoh ya, tidak ke andragogi lagi nih, dari file yang sudah saya punya PDF-nya. Itu dari sini kita bisa mencari yang sudah ada logo PDF, berarti sudah masuk ke PDF-nya. Kita bisa klik nanti masuk ke file PDF-nya, tapi tetap di Mendeley ya. Nah, kita bisa menggunakan dashboard ini, atau kita juga bisa menggunakan klik 2 nanti keluar seperti ini. Ini bisa untuk meng-highlight, meng-comment, meng-copy, atau kita juga bisa menuliskan tag. Kalau misalnya kapan-kapan kita membutuhkan referensi ini, kita bisa menuliskan tagnya di sini seperti itu ya. Jadi kita tinggal searching aja sesuai dengan tag yang kita ini. Oke, yang terakhir membuat citasi dan daftar pustaka. Jadi begini caranya ya. Kan tadi sudah ini ya, kita sudah menghubungkan Word dengan Mendeley nih. Kita cek misalnya saya mau nulis tentang most contagious virus in the world gitu ya. Kita cek Mendeley-nya. Insert citation. Nah, kita sebenarnya bisa memasukkan langsung kalau kita menggunakan tag yang tadi saya tunjukkan, misalnya kita bisa
langsung memasukkan sesuai dengan tag, nanti akan muncul beberapa file yang sesuai dengan tag kita. Atau kalau saya tadi kebetulan tidak membuat tagnya, saya mau masuk ke Mendeley, terus saya klik insert citation. Nah, misalnya saya ingat tadi yang nulisnya Ahmad ya. Nah, ini aja langsung masukkan, terus oke. Oh sorry, ini harus disesuaikan dengan ininya dulu ya, style ya, apa yang akan kita gunakan. Kalau ini kebetulan stylenya saya membuat dengan style apa ya, ini di setting dulu. Nah udah ya, udah jadi tuh dengan style apa. Jadi kalian kalau misalnya kalian ternyata mengirimkan ke jurnal gitu, atau pas skripsi kalian ternyata pas sekarang kebijakannya dengan menggunakan apa, terus pas kalian udah mau selesai tiba-tiba kebijakannya, cara penulisannya berbeda gitu. Kita tidak harus mengedit satu persatu, kita tinggal mengubah ininya saja, mau pakai style apa gitu ya. Nah ini udah otomatis nih, kita nggak usah ngecek-ngecek lagi. Cara penulisannya sudah benar. Terus untuk reference nanti pas di daftar pustaka ya, kita tinggal gini aja, insert bibliografi. Nah langsung filenya oke ya, seperti itu, mudah kan? Selamat praktek. Kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusi di kelas. Terima kasih.